kemanusiaan itu rela memberi demi kebahagiaan orang lain. Selamat malam semua, perkenalkan saya Catherine Margareta selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi kali ini. Hari ini yang bertugas melakukan presentasi adalah kelompok 6 dengan materi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada Sri Ismayani Siregar, Muhammad Rafi, Regita Indrasari, Catherine Margareta, Siti Rohmah Fauzia, Nuryati, Lutfi Syanas Nadia, Muhammad Faisal, Oktaviani Claudia, dan terakhir Febri Ismarianto. Pancasila adalah ideologi bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai fungsi menjadi pemersatu rakyat Indonesia di Nusantara dari berbagai suku, budaya, agama. Namun kenyataannya, Pancasila makin berkurang dikarenakan arus globalisasi modern dari terpengaruhnya budaya bangsa lain. Yang semestinya Pancasila dijadikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Ideologi merupakan sebuah konsep yang selalu menarik untuk dikaji, karena akan menyentuh persoalan-persoalan yang fundamental dan aktual. Fundamental karena hampir semua bangsa dan seluruh hidup dan kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh ideologi. Saat ini Pancasila sudah tidak seperti yang dicita-citakan dan diharapkan para pendiri bangsa Indonesia sebelumnya yang menetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hari peringatan Pancasila sekarang hanya dimaknai simbol semata. Pertama, Pancasila sebagai ideologi terbuka bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedua, dampak positif dan negatif dari penerapan ideologi terbuka Pancasila. Ketiga, contoh kasus dari penerapan ideologi terbuka Pancasila. Dan terakhir, cara mengatasi masalah dari penerapan ideologi terbuka Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila tidak bersifat statis maupun tertutup, melainkan bersifat dinamis, reformatif, dan terbuka. Kelima sila itu adalah esensial yang universal, yang nilai dasarnya juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang juga suatu norma dasar atau tertib hukum tertinggi. Dalam bukunya Kailan tahun 2013, menjabarkan bahwa ada nilai-nilai ideologi terbuka yang terkandung dalam Pancasila, antara lain sebagai berikut: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai-nilai praksis. Bicara tentang konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila memang terkesan lebih fleksibel dan adaptif untuk bisa terus menyesuaikan bentuknya dengan perkembangan zaman dan berbagai perubahannya. Namun di sisi lain, ideologi terbuka juga membuat Pancasila tidak memiliki pengaman dan membuka ruang terjadinya multi-interpretasi. Selain itu juga dalam ideologi terbuka, penguasa memiliki tanggung jawab pada masyarakat, menjadi wakil rakyat yang dianggap mengemban dan mendahulukan kepentingan rakyat. Kepercayaan ini seringkali disalahgunakan, sehingga menjadi celah untuk korupsi. Ideologi menimbulkan sikap positif bagi warga negaranya agar bisa lebih terbuka dalam mengemukakan pendapatnya. Selain itu, perkembangan teknologi juga mempengaruhi cepat lambatnya berdasarkan ideologi terbuka tersebut. Dan dilansir dari Encyclopedia Britannica, Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan dampak positif terhadap perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia. Alasannya karena bangsa Indonesia membutuhkan Pancasila sebagai ideologi terbuka karena ideologi tersebut sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dampak negatif, karena keterbukaan ideologi tersebut banyak pula terciptanya konflik-konflik baru yang mungkin saja bisa menentang dengan ideologi lainnya. Oleh karena keterbukaan itu, kita tidak bisa menilai mana yang seharusnya dibenarkan atau disalahkan, karena tidak bersifat mengikat. Yang kedua, dampak negatif Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila tidak memiliki sabuk pengaman, sehingga memberikan ruang untuk multi-interpretasi.
Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Asyani alias Bu Muaris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Sambil meronta-ronta, nenek Asyani warga desa Jati Banteng, Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Kasus penebangan 7 batang kayu jati yang menyeret Asyani terjadi sekitar 5 tahun lalu. Namun pihak perhutani melaporkan kasus tersebut pada Agustus 2014 lalu. Yang pertama adalah dimensi idealistis, yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila, sehingga kadar dan idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi masyarakat untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan. Yang kedua adalah dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila selalu dijabarkan dalam sistem norma berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dimensi realistik, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam penyelenggaraan negara. Maka dapat disimpulkan sebagai ideologi Pancasila harus dijadikan pedoman dan landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Pancasila merupakan kepribadian dari bangsa Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dapat memberikan jaminan atas stabilitas dan kelestarian jalannya pemerintahan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga bersifat dinamis dan memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya dalam mengungkapkan pendapat. Pemilihan presiden yang sudah semula dipilih oleh lembaga legislatif menjadi pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terciptanya stabilitas nasional. Saran dari kami, di sisi lain ideologi terbuka membuat Pancasila tidak memiliki pengaman dan membuka ruang terjadinya multi-interpretasi. Kebebasan mengungkapkan pendapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab guna memecah belah kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman dan penanaman pendidikan Pancasila harus terus diberikan secara berkelanjutan agar kita mampu memahami konteks dari ideologi tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa melewati batas norma-norma yang terkandung dalam Pancasila.